Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Ramadan Ceria. Kali ini gue Lutfi. Gue akan ngobrol-ngobrol bersama sekretaris OSIS SMK Negeri 6 Purworejo, namanya Deva. Siapa sih yang nggak tahu dia? Petugas palang kereta aja tahu loh sama dia. Ceritain dong gimana kok bisa kenal sama petugas kayak gitu? Kalau sama petugas seperti itu, kami waktu dulu kecil itu kan yang sering ngabuburit di rel. Itu kebetulan sekali rumah saya juga dekat dengan stasiun Kutoarjo itu ya. Karena rumah saya kebetulan di Senepon dekat dengan itu, dan setiap sore pasti main ke pos bersama, yaitu suatu komunitas pecinta kereta api, yaitu Railfans, kalau bahasa sekarangnya itu Railfans Indonesia. Nah, waktu setiap sore itu pasti ada yang namanya petugas, itu pasti kita sharing-sharing tentang informasi kereta, bagaimana hari ini kereta ini jalan atau enggak, dan pasti tugasnya responnya baik karena kalau kami itu adalah orangnya itu sopan, menjaga nama baik komunitas, dan petugasnya tahu kalau itu komunitasnya baik-baik dan tidak melanggar hukum dari wilayah tertentu yang dijaga oleh petugas. Itu kan tidak sembarang orang bisa masuk, dan kami sebagai Railfans juga memahami itu karena itu adalah wilayah tertentu yang dijaga. Bisa katakan alat vitalnya negara yang tidak boleh setiap orang masuk, dan itu ada petugasnya, kita menghormati, dan petugasnya itu ngasih responnya juga baik kepada kita. Dan hingga saat ini silaturahmi kami dengan petugasnya masih baik hingga saat ini. Bahkan sampai saat ini saya SMK, berarti sejak saya TK hingga saya SMK, petugasnya pun masih kenal dengan saya pribadi, dengan komunitas Railfans Indonesia. Kalau Railfans itu kan suka ngetrip gitu kan, keluar kota kemana gitu kan? Nah, itu adalah hobi, itu hanya hobi. Lo paling jauh kemana? Ke Jakarta, Bandung, Malang, Semarang. Itu kalau Semarang mungkin bisa dikatakan satu provinsi, tapi lumayan itu karena itu naik motoran tuh. Kalau bisa diceritakan, hal yang paling miris itu ke Semarang itu bocor 4 kali naik motor itu. Kalau yang paling enak itu ke Malang karena suasananya beda, dingin gitu. Cuma berdua ya kan? Bertiga waktu itu sama komunitas. Habis berapa ke Malang? Kalau ke Malang bisa dikatakan hampir 1.800.000, kita bulatkan 2 juta. 2 juta tuh udah tiket sampai pulang pergi apa segala macam. Itu udah full hotel 3 hari. 3 hotel 3 hari sama kereta tuh PP sama sambung. Itu kan kita nggak bisa Kutoarjo Malang itu nggak bisa, harus menyambung itu karena kita makanya ekonomi itu pakai lokal juga, dan sama transportasi ojek online karena dari stasiun Malang ke hotelnya lumayan jauh. Terus kalau puasa-puasa kayak gini masih ngetrip nggak? Mungkin kita lokal saja karena kita tahu sendiri, untuk kalau misalnya saat ini naik kereta pun harus pakai rapid tes antigen. Itu kan kalau jarak jauh. Kalau kita nggak ada keperluan yang sangat mendesak, kita mikir-mikir dong. Mungkin kita mungkin lokal ke Jogja atau kita naiknya lokalan saja, itu mungkin Pramek atau apa, untuk membuang waktu lah mungkin untuk. Terus kegiatan lo selama Ramadan ini ngapain kalau nggak nge-trip? Kalau nge-trip kadang kan kita mengerjakan tugas sebagai pelajar dong pastinya. Emang pernah? Setiap tugas? Iya, meskipun kadang deadline atau apa kan, mungkin sebagai pelajar ya tidak mungkin lah. Kita kan ada tugas dari guru, kita langsung kerjakan langsung. Terus mungkin kalau nggak ada tugas sudah diselesaikan semua, kita bisa kadang juga sebagai OSIS ada agenda-agenda tertentu, yaitu seperti rapat, pembagian takjil, bakti sosial, terus pengecekan sekolah, kadang di perpus itu pengecekan buku dan lain sebagainya, itu agenda-agenda OSIS. Dan mungkin kalau di rumah itu kita sebagai anak mungkin bisa membantu orang tua, yaitu membersihkan rumah. Kalau sudah selesai agenda OSIS, mungkin kalau sekolah mungkin sampai jam 3 itu kan kita pulang, atau paling jam 2 itu, setelah jam 2 itu pulang kita langsung bersih-bersih diri, kita nyapu atau membersihkan kamar utama, terus kita membersihkan, cuci piring dan lain sebagainya untuk persiapan untuk nanti buka. Dan sebelum itu kita juga mandi, kita sholat asar berjamaah di masjid. Dan kebetulan saya juga bukan gimana atau apa, terkadang saya juga muazzinnya masjid di sekitar rumah saya. Kadang kita juga
memimpin anak-anak untuk ngaji atau mungkin bahasanya guru lah mungkin, tapi untuk pribadi belum bisa dikatakan guru karena saya pribadi juga ilmunya masih nol bisa dikatakan enggak. Jadi mungkin saya hanya bisa mampu saya mengajari anak itu untuk mengenal kalamullah, agar agama kan diturunkan untuk manusia agar berjalan pada jalannya yang benar, agar manusia itu tidak tidak melakukan kemaksiatan. Agama itu adalah agama yang benar, itu mungkin semua agama itu benar. Tidak mungkin agama tidak benar, karena agama adalah pembenaran, adalah meluruskan manusia agar tidak kemaksiatan. Apa kok tidak maksudnya tidak kemaksiatan? Dan kemaksiatan itu adalah merugikan. Sepertinya miras itu adalah merugikan. Kalau kecanduan semua hal masih dilakukan. Dan maksudnya mungkin pembunuhan, pencurian, pembegalan itu untuk apa? Hanya untuk miras. Lalu pemerkosaan itu adalah hal-hal yang merugikan bangsa, negara, dan agama. Maka dari itu agama adalah meluruskan, membenarkan agar manusia tidak terjerumus dalam hal kemaksiatan itu. Agamis banget ya. Ya mungkin bisa dikatakan saya pribadi saya bukan orang agamis, bukan. Saya pribadi hanya mengaji karena orang tua juga lumayan untuk organisasi, saya ikut dan kebetulan rumah sama masjid itu berdampingan. Saya itu rumah sama masjid berdampingan enggak. Dan alhamdulillah setiap saya bisa insya Allah istiqomah itu bisa berjamaah. Lalu mungkin sama kiai masjidnya bisa dikatakan ya, sama imam masjid ada sebagai muadzin, dan mungkin untuk tahun ini saya dikasih kepercayaan untuk sebagai bilal tarawih di masjid itu. Alhamdulillah saya juga belajar untuk kedepannya. Ngomongin agama nih, di rumah lo tuh kan unik ya. Ya, ada dua organisasi besar, NU, Muhammadiyah gitu kan. Lo dan bapak lo tuh NU kan, ya. Tapi ibu lo dan kakak-kakak lo dan ponakan lo yang kecil tuh kan Muhammadiyah. Kok bisa sih dua organisasi itu dalam satu rumah? Organisasi itu sebenarnya tidak masalah. Itu adalah memudahkan kita untuk menjalankan syariat Islam. Awalnya tuh gimana gitu loh? Kalau semuanya sebenarnya itu Muhammadiyah semua, dan saya awalnya Muhammadiyah semua. Saya pribadi juga sebenarnya Muhammadiyah. Nah kok bisa sih pindah haluan ke NU? Kalau pindah ke haluan, mungkin saat ini sampai detik ini saya juga masih orang Muhammadiyah. Sampai detik ini sama. Tapi saya pribadi lebih condongnya ke NU. Tapi terkadang lebih condong ke Muhammadiyah. Kok bisa? Gini, kalau saya pribadi kadang tidak suka rokok, itu kan Muhammadiyah. Rokok kan Muhammadiyah mengharamkan rokok. Yeah. Saya ikutnya Muhammadiyah. Kalau NU kan kadang itu hanya makruh, rokok itu makruh. Ya makruh itu ya. Saya lebih condong ke Muhammadiyah. Tapi kalau untuk sholawatan, kadang kan Muhammadiyah tidak memakai Sayyidina ya. Tapi kalau NU memakai Sayyidina, saya lebih condong ke yang Sayyidina karena menghormati Nabi kan. Sayyidina itu seperti Pak kalau bahasa Indonesia itu. Jadi kan nggak mungkin Muhammad gitu kan pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan NU ala Muhammadiyah mungkin lebih condongnya ke Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya lebih condong ke yang Sayyidina, saya kadang ikut NU, tapi sebenarnya nggak masalah seperti itu hanya nggak ada hukumnya, cuma pribadi masing-masing pribadi untuk lebih condong ikut kemana atau kamu tuh. Sebenarnya semua agama itu semua organisasi itu kan sebenarnya tujuannya sama, hanya tata cara pelaksanaan ibadahnya yang berbeda. Wong nabinya sama, kitabnya sama, Tuhannya sama. Kan NU Muhammadiyah tuh seperti saudara, seperti sepasang sandal yang tidak bisa dipisahkan, semuanya berjalan bersama tuh. Itu adalah ormas yang menjaga keutuhan NKRI ini. Kalau nggak ada dua ormas itu ya mungkin Indonesia mungkin bisa seperti yang di negara-negara yang di Timur Tengah, Palestina atau nggak mungkin seperti Yaman atau apa, itu perpecahan karena membela hak untuk mazhab tertentu. Kalau di Indonesia kan mazhab bebas itu tetap 4 itu. Indonesia alhamdulillah negara kebinekaan dan itu bebas untuk memilih mazhab. Jadi kalau Muhammadiyah sebenarnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin hanya tata caranya yang berbeda. Kalau Muhammadiyah bisa dikatakan yaitu Islam
berkemajuan. Kalau NU itu Islam tradisional, Islam Nusantara. Bedanya apa sih? Nah, Bedanya? gimana itu maksudnya? Islam berkemajuan itu adalah seperti menyediakan yang Muhammadiyah itu seperti pendidikan negeri seperti ini. Tapi kalau NU lebih condong ke pesantren. Oh, berarti itu salah satu alasan kenapa nggak ada misalkan SMA NU gitu kan? Ya, Adanya SMA Muhammadiyah. rata-rata lihat-lihat di jalan-jalan kan sih SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah kan, nah. Nggak ada SD NU atau SMP NU. Mungkin kalau pondok lebih condongnya mesti pondok apa namanya Ma'arif NU, nggak ada pondok Muhammadiyah lah itu. Keduanya tuh saling berjalan bersama. Nah terus kalau orang Muhammadiyah mau mondok kan pasti masuk rata-rata ke NU kan? Nah, kadang ini Kan ajarannya lain lagi. yang bisa dikatakan seperti petinggi Muhammadiyah itu kalau wong NU, nah wong Jawa ning ini, wong NU mlebu ning Muhammadiyah ora iso. Wong wis kebiasaan tradisional, tapi nek wong Muhammadiyah mlebu NU ya ora iso, wis kebiasaan tradisional itu mungkin bisa dikatakan. Tapi pendirinya Muhammadiyah dan NU itu sama-sama seperguruan, sama-sama saudara, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu sama-sama seperguruan. Mungkin hanya tata cara peribadatannya itu beda yang saya katakan di awal itu. Karena Muhammadiyah kan lahirnya di Jogja. Di Jogja itu kan di keraton itu tradisi-tradisi keraton sangat kental. Muhammadiyah itu lebih tegas untuk tradisi seperti ini. Di Kauman Yogyakarta itu kan pusatnya Muhammadiyah. Dan itu mungkin Muhammadiyah sangat tegas. Itu tentang dupa. Terus apa lagi itu yang tidak diperbolehkan. Tegas gimana, Mas? Tegasnya tuh wong Jawa iki apa jenenge ora oleh musrik. Berarti bertentangan. Bertentangan, makanya Muhammadiyah tuh keras soalnya itu dulu dekat keraton, tahu sendiri keraton lah pastian hal-hal yang mistis seperti itu kan. Tapi itu kan zaman dulu, kalau saat ini mungkin hanya sebagai budaya, tidak dilakukan beneran. Kalau zaman dulu kan orang-orang belum tahu agama, lalu yang bakar dupa lah atau apa namanya ayam ingkung itu kan zaman dulu dilakukan dengan niat untuk persembahan alam atau apa. Kalau zaman sekarang nggak apa-apa, wong tuh apa namanya itu hanya tujuan untuk budaya. Nah, kalau Muhammadiyah kan saat ini sudah terbuka dengan budayaan. Tapi kalau di NU, karena NU itu lahirnya di Jombang itu sudah terkenal dengan kota santri. Ponpes yang mana itu? Lirboyo, Tebu Ireng. Oh iya. Pondok Tebu Ireng tuh yang sekarang miliknya NU itu. Zaman dulu tuh NU juga di situ. Itu yang dulunya awalnya tuh punyanya pendiri NU itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Kalau NU kan masih menjalankan ritual kebudayaan, tetapi dipilih yang tidak menyeleweng di agama syariat, agama Islam. Seperti halnya kalau zaman hal-hal yang sering kita ketemui, beduk. Di beduk tuh hanya ada di masjid NU loh, nggak ada di masjid Muhammadiyah. Karena itu budaya, tapi Muhammadiyah masjidnya tuh lebih modern gitu. Contohnya? Nggak ada beduk di Muhammadiyah. Dan mesti sering ada waktu-waktu. Enggak, maksudnya di sini tuh contohnya yang Masjid Muhammadiyah itu yang mana? Di mana? Kita ketemu di Kutoarjo itu pusatnya tuh ya di depan Koramil Kutoarjo, itu pusatnya Muhammadiyah. Itu nggak ada beduknya? Nggak ada, itu silakan Anda bisa ke sana. Dan saya pribadi sering sholat ke sana. Saya orang Muhammadiyah, bisa dikatakan saya orang Muhammadiyah. Saya juga orang NU. Kadang saya pernah tuh kejadian gini. Saya rapat organisasi NU, masih pakai baju NU. Langsung ke organisasi Muhammadiyah ditanya. Oh Mas, wong NU mau Muhammadiyah? Dua-duanya Pak. Ya wes, toleransi. Arguyonan, tapi itu cuma guyonan. Tapi nggak apa-apa teman. Karena ya pernah ikut orang tua tuh yang satu Muhammadiyah, satu NU. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang penting kita belajar syarat agama Islam tuh total 100%. Nah, ngomong tentang beduk tadi, kalau beduk itu kan dulu untuk tarian-tarian di Karawang itu kalau nggak salah. Kok Karawang sih? Untuk tari Karawang itu budayanya nggak tahu tuh. Nah, beduk itu untuk apa namanya? Tarian lah. Alat musik. Tapi kan itu diislamkan menjadi untuk memanggil sholat.
Nah, kalau di akhirnya beduk itu untuk memanggil sholat kan tidak melanggar syariat agama Islam yang penting. Nah, sampai saat ini tetap dijaga budayakan seperti di Beduk Purworejo itu. Terus kalau puasa-puasa gini tuh lo kan ikut NU kan? Oh, ikut NU kalau saya Terus pribadi. kalau yang Muhammadiyah tuh puasa duluan. Kebetulan beberapa tahun kebelakangan ini sampai saat ini tahun ini puasanya sama, bareng seragam. Nasional gitu. Bareng NU Muhammadiyah bareng dari karena Ruqyatul Hilal sama hisabnya itu sama, itu lebih 2 derajat itu. Jadi kebetulan tahun ini sama tahun kemarin tuh bareng seragam. Kalau beda gitu. Kalau Kan beda, pasti puasa duluan. oh, terus sekitar 3 tahun yang lalu tuh Muhammadiyah dulu mesti. Kadang Muhammadiyah dulu, berarti lebih kecorongnya ke Muhammadiyah dulu, pasti beda. Oh, sekitar 3 tahun yang lalu Muhammadiyah terlebih dahulu. Ya beda. Oh, maksudnya gimana kalau beda? Berarti kan yang ibu lo itu yang Muhammadiyah tuh puasa duluan. Tapi lo belum kan? Belum. Terus lebaran duluan gitu kan. Gimana Kalau sih rasanya ada yang puasa duluan, ada yang enggak, ada yang lebaran dulu, ada yang enggak. teman saya juga ada yang Muhammadiyah loh. Dia juga puasa dulu. Kadang lebarannya malah bareng orang NU. Karena NU kan NU bisa katakan lebih banyak. Jadi mungkin ya mungkin puasa dulu, saya nggak puasa, kadang ya wes saya menghargai kamu yang puasa. Terus nanti dia udah selesai puasa, saya masih ada puasa satu hari lagi, dia ya di dalam rumah makannya di dalam rumah gantian. Berarti saling menghormati gitu ya. Meskipun sama beda ormas tapi kan kita tetap satu itu. Kalau hari raya ini malah ikut yang nasional bareng kan NU lebih condong ke nasional. Jadi malah yang orang Muhammadiyah tuh ikut ke NU, jadi puasanya tetap 30 hari. Nggak mungkin puasa pertama ikut ikut NU, lebaran ikut Muhammadiyah. Kan nggak boleh ya, kombinasi salah itu seperti itu. Nah tapi kan kalau lo terawih katanya kadang ikut NU, kadang ikut Muhammadiyah gitu, itu kan juga kombinasi kan? Nah itu guyonan nggak itu. Masa? Kadang kalau Muhammadiyah kan lebih 8 rakaat sama itu kan 3 jadi 11. Tapi sholatnya panjang-panjang. Muhammadiyah. Panjang-panjang gimana? Sholatnya tuh lebih panjang. Kalau NU kan lebih seperti surat Al-Kafirun. Itu kalau Muhammadiyah suratnya tuh panjang. Yang Wadduha ke atas. Wadduha, Al-Jumu'ah maksudnya itu. Aduh, kok panjang-panjang lah ikut NU bae lah. Al-Jumu'ah. Ada apa surat Al-Jumu'ah ada itu surat. Baru dengar. Terus surat Wadduha ke atas nah kalau NU kan lumayan sih, cuma kulhu lebih cepat. Tapi Kulhu. rakaatnya yang banyak. Tapi kan yang penting lah niati wae lah. Nah, hal seperti ini kenapa kok beda? Karena Muhammadiyah itu ikutnya Aisyah, istri Rasulullah, bukan lagu. Ya. Kalau Muhammadiyah? Itu Muhammadiyah itu ikutnya. Kalau NU. Kalau NU ikutnya Abu Bakar As-Siddiq. Bedanya apa tuh? Ya jumlah rakaat itu. Oh. Jumlah rakaat itu. Kemarin ini kan pernah baca quotes tuh ya. Indahnya Ramadan dengan kecepatan NU dan singkatnya sholat Muhammadiyah. Gimana tuh menurut? Nah, yang saya katakan di awal itu kalau Muhammadiyah kan singkat jumlah rakaatnya 8 tapi suratnya panjang. Saya kemarin malam ikut sholat Muhammadiyah. Tadi malam ikut sholat NU. Kemarin malam ikut ibu, tadi malam ikut bapak. Itu masjidnya beda? Masjidnya beda. Kalau yang di saya di Muhammadiyah itu di suatu TK itu pendidikan Muhammadiyah. Itu taman pendidikan Muhammadiyah lah, jangan sebutkan merek nanti. Sebut merek atau apa. Nah, kalau di tempat gue tuh kan kebetulan NU ya. Itu cepet banget. Ya soalnya 20 rakaat plus 3 witir tuh kan 20 menit selesai. Nah, kadang kan kalau NU kan sholatnya wal asri, terus Qul huwallahu Atin, Anas. Tapi kalau yang
witir NU panjang loh yang sabihis. Ya, ya yang Sabihis. yang weter pertama kali Pertama itu. itu sabihis. Nah, itu panjang loh, jangan salahkan NU. NU juga ada panjangnya yang sabihis itu. Sama yang kedua tuh Lailatul Qadar. Iya. Surat Lailatul Qadar yang ketiga NU, yang ketiga malah 3 surat. Anas, Al-Falaq, Qul Hu. Baru nah untuk yang ketiga kan setelah iktidal, jangan lupa loh untuk yang warga NU Ntar malam ya, ntar malam ini kan malam yang 16 ya, 15 ke atas toh. 15 ke atas. Berarti nanti Kunut. sudah memakai kunut. Nah, ini kadang kalau kunut itu masih ya seperti kita orang NU ya kunut. Mungkin nanti malam saya juga kebetulan tuh sebagai Bilal, dan nanti saya pribadi jangan sampai lupa nanti saya kebelabasan malah. Coba dong sujud. bilalin pas kunut itu kan beda tuh. Kalau yang saya nggak ada tuh imam, kalau itu mungkin beda masjid. Lah. Kalau saya imam. Nah, terus bilalin apa? Waktu yang mau terawih ke terawih, pertengahan terawih itu loh. Ya, Antara salam dan takbir kan? orang tuh kalau berbilal, kalau yang kunut itu imam, di mana tuh imam. Kita sebagai makmum ya cuma amin di belakang lah. Jangan kayak anak kecil-kecil amin amin amin. Kita yang sebagai dewasa sudah berdewasa, sudah punya pikirannya yang sopan. Tapi kan kadang-kadang tuh teriakannya tuh bikin mood gitu. Amin gitu kan. Lebih semangat Uh-uh. gitu loh anak kecil. Tapi kalau masjid tanpa anak kecil bagaikan sayur tanpa garam. Kenapa? Nggak lengkap. enak anak terawih anak kecil nungguin. Kalau pepatah orang, nggak pepatah sih apa ya? Kata orang tua di tempat itu naik ono bocah nang masjid Ya. aja diseneni. Kok ndak sepi masjid neng nganti sepi aja nyalahno wong, aja nyalahno bocahe, salahno sing nyeneni. Gitu. Nah, bocah kuwi kan besok bocah ya kalau bahasa Jawanya, anak kalau bahasa Indonesianya. Anak itu kan kedepannya 20 tahun yang akan datang kan akan menggantikan kita yang saat ini. Ya. Yang mungkin yang pertama mungkin orang tua mungkin sakit-sakitan, ya mungkin bisa meninggal dunia. Siapa yang akan menggantikan itu? Ya anak-anak kecil yang itu. Jangan sampai anak-anak kecil itu trauma ke masjid. Siapa nanti yang akan menggantikan imamnya, menggantikan muazzinnya, menggantikan Bilal, menggantikan apalagi panitia kurban, panitia sholat Idul Fitri. Itu kan anak-anak kecil yang berkeliaran seperti itu kan besok bakalnya 20 tahun yang akan datang dialah penerus masjid itu. Dialah yang akan bikin memakmurkan masjid. rame gitu kan. Nah, jangan diseneni. Orang kadang ngomong salah. Oh, no. Nah, anaknya trauma nggak mau ke masjid. Nah, nanti masjidnya sepi. Ngomongin takbir nih, ada nggak sih bedanya takbir di NU dan Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah Allah Akbarnya 2 kali, kalau NU 3 kali. Bedanya? Itu bedanya sama, itu beda. Ini sebenarnya sama, keduanya sama-sama dilakukan Nabi Muhammad SAW. Keduanya sama-sama dilakukan, semuanya tuh atas dasar Nabi Muhammad. Tapi kan akhirnya Nabi Muhammad kan kadang kunut kadang tidak. Nah, yang tidak diambil Muhammadiyah, yang kunut diambil NU. Itu semuanya tingkah lakunya Nabi Muhammad SAW. NU yang melu Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammadiyah yang melu Muhammad. Apa mana dari namanya Muhammadiyah. Muhammad itu Nabi kita, dia itu adalah pengikut, yaitu pengikut Nabi Muhammad. Kayaknya seperti itu loh. Kalau saya pribadi kan saya nggak, kalau belajar ke Muhammadiyahan dulu ikut, tapi sudah agak lupa. Karena mungkin untuk SMP ke sini, SMP ke atas sampai saat ini tuh Rata-rata NU. Jadi kalau untuk ke Muhammadiyahan sudah agak lupa, tapi rata-rata ingat. Kalau TK sampai SMP lah, TK Muhammadiyah itu dulu gurunya sekolahnya di Muhammadiyah, SD-nya meskipun negeri tapi gurunya orang Muhammadiyah, jadi diajarin cara Muhammadiyah itu dulu. Waktu SMP sering ke masjid yang masjid belakang rumah itu, kebetulan dia ikutnya NU, jadi sekarang lebih condong ke ikut ke NU. Tadi untuk saat ini saya pribadi bisa dikatakan 80% NU, 20% Muhammadiyah, tapi ya 100% Islam. Dan maksudnya itu Kadang ngerasa aneh nggak sih? maksudnya Ya, ya itu 80% NU, 20% Muhammadiyah.
kadang juga apa sih melu-melu organisasi kayak ngono. Kan banyak orang yang bilang ngono, Islam ya Islam. Ya tahu Islam ya Islam, saya juga Islam. Tapi kan pandangan ulama itu kan berbeda-beda. Dalam hal ini mungkin ijma qiyasnya, tapi kalau Al-Qur'an hadisnya sama. Al-Qur'an hadis kan ada stratanya itu kan, atas yang paling atas itu kan kitab Al-Qur'an, terus ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Ya mungkin bisa menjadi perbedaan itu adalah ijma qiyasnya. Tapi kalau Al-Qur'an hadisnya sama semuanya. Muhammadiyah juga Al-Qur'an hadis, NU juga Al-Qur'an hadis. Kalau NU lebih condong ke ijma qiyas, pemikiran secara logis. Berarti juga kan katanya aktif di organisasi di daerah lu tuh kan yang Muhammadiyah, NU gitu kan. Gimana tuh? Kalau buku ke NU-an tuh ada, buku ke Muhammadiyahan tuh ada saya. Ada semua saya pegang semua. Terus kalau misalkan ada kegiatan waktunya tuh sama NU Muhammadiyah, itu pilih yang mana? Kalau misalnya itu tapi belum pernah terjadi gitu loh. Misal. Kalau misal terjadi saya bingung. Ya, tapi kan harus didatangi, misalkan satu yang harus didatangi, milih NU apa Muhammadiyah? Kalau pribadi pun NU, tapi untuk kadang juga Muhammadiyah. Nah itu saya bingung. Organisasi ini adalah organisasi yang sangat bagus di Indonesia. Organisasi lainnya banyak loh, seperti LDII, MTA. Terus apa lagi? Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu kan LDII, terus ada MTA. Banyak. Terus ada Persis, Persatuan Islam. Bukan Persis Solo. Oh, beda lagi. Kalau itu kan supporter sepak bola yang Menpora ini yang menang Persijaya atau apa. Ya, malah dibahas. Itu ya. Nah, organisasi itu sangat baik, tapi kebetulan di rumah saya tuh ada Ada apa? Di rumah saya cuma Muhammadiyah sama NU. Yang mungkin organisasi besar dikatakannya. Orang-orang menyebutnya organisasi besar. Itu dua ormas besar di Indonesia itu NU Muhammadiyah. Di rumah lu tuh kan ada, di ruang tamu tuh kan ada apa ya? Seperti logo yang Muhammadiyah sama yang NU jejer tuh kan. Bersebelahan tuh kan. Kalau cuma NU, kalau yang itu cuma bukunya yang ada logonya di Muhammadiyah. Itu cuma buku yang ada, yang logo itu cuma buku. Kalau pas orang yang pertama kali datang gitu pada nanya nggak sih NU Muhammadiyah gitu. Nah, rata-rata kalau pulang ke Jogja itu kan saya juga orang Gunung Kidul itu ya, ke Jogja. Kan sana kan basisnya Muhammadiyah. Karena kalau keluarga Jogja itu bertamu ke rumah saya, loh, gue ya wong NU. Ya saya juga orang NU, saya juga orang NU. Bahkan di sana di Gunung Kidul itu meskipun basisnya Muhammadiyah, saya gumbunnya ada tahlil yang itu budayanya orang NU. Ada tahlil, saya kaget loh. Kan tahlil barang. Emang Muhammadiyah nggak ada tahlil? Nggak ada Muhammadiyah. Nah terus kalau orang meninggal gitu didoakan secara keluarga pribadi, nggak ngundang-ngundang orang. Tapi kan kalau orang udah meninggal kan yang nggak terputus itu kan amal jariah, anak soleh, sama satunya apa? Ayo mikat nggak? Enggak. Satunya kalau nggak salah tuh ilmu yang bermanfaat. Emang iya? Ya itu kamu agamanya harus belajar lagi. Tuh ya, iya pak. Nah itu ilmu yang bermanfaat, amal jariah sama anak soleh yang mendoakan orang mati itu. Nah terus kalau belum punya anak? Oh iya, kalau punya anak itu kan bisa doakan oleh orang-orang terdekat. Kalau tinggal sebatang kara. Nah, emang nggak ada RT atau apa? Keluarga tetangga sekitaran. Oh, iya. Kan kita juga manusiawi dong, nggak mungkin kita sebagai dia kan juga saudara kita. Semua orang yang beragama Islam adalah saudara seiman, adalah saudara kita. Dan meskipun dia juga non Islam, Kristen atau apalagi Konghucu, Hindu, Buddha, itu juga saudara kita. Jangan sampai kamu nolongin orang ditanya, agamamu apa? Islam. Organisasimu apa? LDI. Gak aku NU gak nulung kowe. Ojo. Jangan. Semua orang yang mungkin kejatuhan wong ameh kejet-kejet ditakon-takoni sih. Itu salah. Makanya
nolong orang meskipun dia agamanya Cina atau apa, kita tolong. Yang penting ada rasa kemanusiaan di antara kita. Kita satu negara, kita satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, yaitu tanamkan jiwa nasionalis dan agamis kita itu jangan sampai hilang. Itu patokan kita sebagai para pemuda-pemudi bangsa yang mungkin kedepannya mungkin lebih miris. Kenapa? Nah, Miris. anak-anak kecil itu yang freestyle itu loh. Oh, yang sujud. Nah, itu freestyle. Astagfirullahaladzim, saya pribadi sebagai orang-orang yang mungkin, saya pribadi bukan orang yang suci. Saya bukan orang suci, saya mengaku saya pribadi saya bukan orang yang suci. Tapi kalau sujud itu apa? Sujud itu ibadah yang langsung menghadap ke Allah. Puncaknya sholat itu sujud. Tapi kenapa kok mainan dolanan? Nah, Tapi kan terus jadi tren sekarang. Nah, Mau nyobain nggak? Oh, tidak Bisa bisa, nggak? tak bisa. Kenapa? Berat badan yang Oh, tidak berat. memungkinkan. Anda malah guyonan. Tapi biar nggak tegang lah. Nggak tegang-tegang teman kau yang ngurus negara. Nah, apa kalau ngomong karena guyonan. Sekarang puasa ki nggo men ojo turu-turu wae. Nah, kita lanjut yang ke freestyle itu. Itu kurangnya pengawasan dari orang tua dan karena kurang setuju game-game seperti itu yang seharusnya tidak dicontoh, yang tidak dimainkan oleh anak-anak yang belum nyampe lah. Maksudnya belum berpikir kedewasaan. Itu maksudnya sholat ki apa lo? Nah, kan syarat sholat itu adalah dia berakal. Iya. Nah, kalau dia nggak berakal ya nggak sah sholat. Sujud kan juga ada yang itu, yang dalam video itu ada yang mbak-mbak tuh yang pakai rukuh. Oh iya, ya. Itu saya lebih miris. Kayaknya kalau bisa kita lihat sudah seumuran kita loh. Apa lebih itu mungkin. Kok ya melu. Kalau dia nggak berakal itu. Karena salah satu sholat itu adalah berakal. Dari salah ya itu bisa kita lihat itu akal. Sujud ya yang saya katakan di awal itu adalah dia sujud itu adalah puncaknya sholat. Saya ulangi lagi, sujud itu adalah puncaknya sholat, di mana kita menghadap langsung pada Rob. Di sujud itu adalah hal yang sangat saya tunggu. Apalagi di saat sujud terakhir di sholat. Di sujud terakhir bisa kita berdoa loh, di dalam itu terkabul. Dalam arti kita berdoa di sujud terakhir, kita berdoa. Mungkin kalau saya pribadi itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena kita setelah orang-orang yang zalim, itu doanya Nabi Yunus saat dimakan ikan paus. Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu adalah kita, yang artinya lebih kurang tepat lebih pada garisnya itu adalah kita sebagai orang yang zalim dan kita mengakui Allah, dan kita di sujud terakhir. Lalu di sujud terakhir kita bisa meminta apapun yang kita inginkan dalam hati. Karena itu dalam sujud, yaitu yang sholat sujud itu adalah puncaknya sholat. Jangan dimainkan. Itu adalah hal yang sakral di dalam agama Islam. Kok dimainkan seperti freestyle itu. Nah, seperti itu kan ada petisi saat ini kan. Ada Yang tanda tangan hapus Free Fire. Memblokir Free Fire. Tanda tangan belum? Saya sudah itu. Mungkin untuk para pecinta game Free Fire, hal seperti mungkin Anda mungkin tidak suka, tapi dalam hal ini kan kita membela agama. Membela agama bisa katakan jihad. Ya mungkin jihad bisa katakan. Kalau kita membela agama, kita mati syuhada. Seperti yang mungkin bisa ya. Atau yang seperti mati yang tenggelam di KRI Nenggala ini, kita juga saudara kita, saudara sebangsa kita, sebangsa setanah air kita yang pembela tanah air kan. Prajurit kita yang gugur dalam tugas ini, beliau juga para syuhada karena mati dalam keadaan membela negara, mati karena yang hal ini yang sering kita dengar, ya lalawaton hubulaton minal iman. Iya. Dengar. Mungkin Apa tuh Asyar? kalau artinya saya lupa tuh. Ya, intinya pembela tanah air negara. Coba artinya? Aku juga nggak tahu. Kan gue nanya. Nah, intinya itu hubulaton minal iman,
cinta tanah air sebagian dari iman. Saya benar-benar saya ngetes kamu. Jangan kamu tuh harus belajar yang namanya agama. Karena kamu masih muda, masih kecil, masih bocil. nah ya, meskipun bocil kita mulai dari dini. Nah, Dini itu teman siapa sih? Hah? Dini teman siapa? Lu bukan dini berbeda lagi. Seperti ini yang anak freestyle itu. Enggak, anak freestyle itu toh. Itu kan karena kurangnya agama sejak dini. Jadi dia nggak tahu sujud itu penting. Tapi kan dia masih kecil. Nah, mulai dari itulah sebenarnya peran orang tua dibutuhkan untuk hadirnya agama. Dia Islam toh, wong dia sholat, berarti dia Islam. Orang tuanya berarti Islam. Berarti orang tuanya harus ngajarin dia. Berarti kalau seperti itu yang salah siapa? Orang tuanya, gurunya, orang-orang sekitarnya. Nah, semua kena imbasnya ya. Apa? Semua kena imbasnya berarti. Semua kena imbasnya karena kalau ngomongin tentang sholat itu panjang lebar. Maka dari itu ya untuk anak-anak itu harus kita jaga lah untuk kedepannya, jangan sampai terulang kembali seperti petisi itu. Dan mari kita untuk itu berdoa untuk tentara-tentara kita yang gugur, semoga amal ibadahnya juga diterima. Dan mungkin untuk teman-teman yang keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan untuk saat ini, karena Amin. ini meninggal saat bulan Ramadan ya. Iya. Meninggal saat bulan Ramadan ya, tanggalannya itu ya. Katanya sudah ditemukan Tapi tewas belah jadi 3 itu ya. 53 orang gugur. Kita juga sebagai sebangsa, seiman, kita hanya bisa mendoakan ke depannya semoga tidak terulang kembali. Itu sebagai pengalaman dan pembelajaran, dan kita yang masih bernyawa tugasnya adalah mendoakan yang sudah tiada. Dan kita pribadi suatu saat atau entah nanti atau Anda dulu atau saya dulu mungkin bisa loh keluar dari ruangan ini, kita bisa dipanggil ke rahmatullah, kita nggak tahu. Maka dari itu pesan saya di bulan Ramadan ini, inilah momentum untuk meningkatkan iman takwa. Silakan Anda bebas berorganisasi. Banyak organisasi di Indonesia. Banyak yang saya ketahui, NU ya, Muhammadiyah, LDII, MTA, Persis, Persatuan Islam. Apalagi ya, Persatuan Islam Tionghoa. Wah, banyak banget kalau kita bahas seperti itu. Itu adalah hal-hal yang untuk memudahkan kita untuk masuk ke syarat agama Islam. Nah, silakan yang penting pada dasarnya jangan sampai menyeleweng akidah agama Islam. Yang penting kita percaya pada Allah, semua takdir kita Ramadan, kita tambahkan kuat iman kita untuk menjalankan ibadah Ramadan. Mudah ya? Ya sudah. Daripada pecinta Free Fire tambah panas. Oh. Untuk itu ya jangan panas. Yang namanya sebenarnya kalau misalnya nggak terjadi seperti itu, semua nggak marah loh, tapi hanya kebetulan kok ada hal seperti itu yang ya bukan ulama saja yang marah loh, bukan ulama saja, semua yang beragama Islam pasti marah, namanya direndahkan agamanya, karena itu adalah hal yang ada dalam diri kita loh, hal yang bisa dikatakan iki ibadah kok di koyo ngene iki lah nek wong Jawa ngomong. Yaudah, terima kasih Deva atas kehadirannya. Dan untuk ini saya juga salam untuk seluruh keluarga besar Majelis Wakil Cabang NU Kutoarjo dan pengurus daerah Muhammadiyah, keluarga besar Muhammadiyah, dan kepada seluruh keluarga besar semuanya. Yaudah, terima kasih Deva. Sekian obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.